Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tujuan dan peran serta contoh kebijakan. Nama saya Arik Naifibowo, absen 4. Bagi negara maju, peranan kebijakan fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangan, dan neraca pembayaran. Nama saya Cutri Zanisa Permata, absen 8. Sedangkan pada negara berkembang, peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi, maka output nasional akan meningkat, yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah adalah A. Memperbaiki keadaan perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional. B. Meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi untuk meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. Nama saya Karisa Syahbani, absen 6. C. Menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas, dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. D. Meningkatkan distribusi pendapat nasional. Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Pertama, yaitu tax amnesty. Pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. 2. Subsidi BBM dan gas. Contoh fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Nama saya Ali Fauzan Nurdin, nomor absen 2. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Kebijakan penetapan harga eceran tertinggi pada komoditas kelas beras di tingkat pedagang sudah mulai diterapkan sejak tahun 2017 di daerah penelitian. Namun tidak semua pedagang mengetahui dan sepakat dengan kebijakan penetapan HET tersebut. Penetapan HET berdampak pada terjadinya perubahan harga kualitas beras yang dijual di mana proporsi penjualan beras premium menjadi lebih besar dibandingkan sebelum penetapan HET. Hal ini disebabkan karena keuntungan penjualan beras premium lebih tinggi dibandingkan beras premium. Tidak terdapat perubahan pada merek dagang, tetapi ada penambahan informasi jenis, yaitu beras medium atau premium pada kemasan beras. Tujuan kebijakan fiskal diantaranya ada A. Memperbaiki keadaan perekonomian, B. Meningkatkan kesempatan kerja, C. Menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi, D. Meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Peran kebijakan fiskal. Bagi negara maju, peran kebijakan fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional. Sedangkan bagi negara berkembang, peran kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya peningkatan investasi melalui capital formation.
Contoh kebijakan fiskal yang terjadi di Indonesia, yang pertama ada tax amnesty atau pembebasan pajak. 2. Subsidi BBM dan gas. 3. Penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Terima kasih, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.